lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan combo bertingkat ya. Jadi combo bertingkat itu ya nanti yang kita milih milih provinsi dulu, atau saya tunjukin aja screen-nya ya. Oke. Ya, jadi nanti screen-nya kayak gini. Ya, di sini kita masukin nama, email biasa, ini udah standar. Nah, kemudian di sini ada provinsi ya. Jadi provinsi nanti dia akan pilih provinsi yang ada. Kemudian dari provinsi ini, kemudian nanti dia akan kalau udah dipilih provinsinya, maka kita akan query ke server, cari kota madya untuk untuk provinsi tersebut ya. Tadi kan kita sudah ada codingnya. Codingnya kan yang ini ya. Nah, jadi pertama dia pilih provinsi dulu. Nah, ini kan nanti tampilnya cuma sedikit ya. Nah, kemudian berdasarkan hasil pilihan dia nanti kita akan cari semua kota kabupaten yang ada di provinsi yang dia pilih ya. Nah, setelah udah dapet dia pilih lagi di sini kota. Jadi ini nanti isinya cuma kota madya yang ada di dalam provinsi yang dia pilih ya. Nah, kemudian kecamatan juga sama. Ini kita query untuk kabupaten yang dia pilih, kelurahan juga sama ya. Nah, jadi di sini kita bertingkat, pilih ini dulu, kemudian pilih ini, kemudian pilih ini, kemudian pilih ini ya. Nah, ini implementasinya nanti ada macam-macam cara ya. Jadi bisa pakai Ajax, ya, Ajax itu jadi JavaScript. Nah, jadi misalnya di sini kita pilih, nanti ada JavaScript manggil API ke belakang. Nah, kemudian begitu dapat JSON, nanti dia isi JSON-nya ke dalam sini HTML. Begitu dia pilih lagi di sini, dia query lagi ngehit lagi ke backend, balikin JSON lagi, JSON-nya dipakai untuk ngisi ini, dipilih lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak pakai solusi Ajax atau solusi JavaScript seperti itu ya. Kenapa? Karena supaya menyederhanakan aja. Jadi kalau misalnya nanti pakai JavaScript berarti kan harus paham lagi JavaScript. Nah, di sini kita bikin yang versi server side aja. Jadi ini dia akan query ke server ya. Paling nanti kalaupun ada JavaScript, kita pasang JavaScript untuk menampilkan atau untuk untuk menghandle on click di sini. Jadi begitu dia pilih salah satu, maka dia akan query ke belakang gitu. Akan mensubmit formnya untuk query ke belakang gitu ya. Nah, cara implementasinya gampang ya. Cara implementasinya kita bahas konsepnya dulu. Jadi kalau misalnya kita tampilkan form apa adanya seperti ini, maka di sini harusnya ini disable semua ya. Jadi ini kita edit dulu nih form ya. Jadi si form ini harusnya nanti provinsi. Nah, ini harusnya disable dulu ya. Oke, ini disable dulu. Kemudian yang kecamatan juga disable ya. Kemudian ini juga disable. Nah, udah ya. Oke, nah kita coba dulu restart dulu ya. Jadi kondisi awal cuman muncul pilihan untuk pilih provinsi ya. Nah, jadi di sini oke. Nah, jadi di sini nggak bisa dipilih dulu ya. Nah, kemudian di sini nanti cuman ada pilihan provinsi. Begitu dia dipilih, maka nanti akan query ke server. Misalnya di sini dia pilih provinsi Aceh gitu ya. Nah, di tempat kita Aceh itu kan ID-nya berapa ya? Login P.
ya. Nah, di sini misalnya dia mengakses si Aceh gitu ya. Nah, nanti kalau dia mengakses Aceh, maka di sini kita tanda tanya ya, tanda tanya provinsi sama dengan 11 gitu ya. Nah, begitu dia nanti ininya ada provinsinya 11, kemudian kita query ke database ada ya, maka di sini ininya akan terpilih dia provinsi Aceh ya muncul. Kalau misalnya di sini kita tulis provinsi nomor 12 gitu, maka yang kepilih nanti di combo ini adalah Sumatera Utara gitu. Nah, setelah ininya kepilih, maka di ini nanti akan enabled ya. Kemudian isinya nanti ini ya, isinya select bintang from kota kabupaten where ID provinsinya adalah misalnya 12 gitu ya. Nah, jadi akan keluar ini kombonya ya. Nanti begitu dia pilih, misalnya dia pilih Kabupaten Nias gitu ya. Dia pilih Kabupaten Nias. Nah, nanti di sini dia akan query ya. Ini opsional ya, begitu ada kabupaten di sini kota ya sama dengan ini. Nah, begitu dia enter seperti ini, maka nanti yang ini provinsinya sudah terpilih yang tadi, Kota Madiunnya udah kepilih Kabupaten Nias, kemudian kecamatannya baru open dan seterusnya gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan implement dulu dari yang awal. Jadi di sini provinsi ya. Provinsi sama dengan misalnya tadi 12 gitu. Nah, nanti harusnya keluar Sumatera Utara di sini ya. Oke, nah kita akan tampilkan dulu provinsinya ya. Provinsinya ini di merchant controller ya, di sini info form. Nah, di sini. Nah, di sini kita perlu auto wired private provinsi. Nah, ini ya. Oke, nah kemudian di sini kita akan menyediakan datanya di sini. Nah, karena daftar provinsi itu selalu muncul ya, maka di sini kita akan bikin saja akan sediakan si objek daftar provinsinya ini kita sediakan di luar method ya. Nah, jadi di sini kita akan bikin method public iterable provinsi daftar provinsi misalnya ya. Nah, gini. Oke. Nah, kita return provinsi DAO find all. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini kita kasih add model attribute namanya ya bolehlah provinsi list ya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kalau kita bikin seperti ini, maka dia akan selalu tersedia. Kita mau ngakses ini, ngakses yang info form, mau ngakses info view, maka objek provinsi list ini akan selalu tersedia dan isinya ya ini provinsi DAO ya. Nah, di sini perhatikan kita nggak pakai paging ya. Kita nggak pakai paging. Apakah tidak berbahaya? Ya enggak ya, karena di sini datanya cuma sedikit nih. Jadi cuma 34. Nah, kalau 34 ya nggak apa-apa, tampilkan aja semua ya. Pokoknya asal di bawah 100 sih sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Cuman kalau mau lebih canggih nanti ya kita bisa implement menggunakan auto complete atau auto suggest menggunakan JavaScript itu ya. Tapi ya itu nanti jadi rumit lagi. Kita pakai yang simpel-simpel dulu aja. Nah, jadi di sini kita balikin provinsi list, maka di formnya sini di selectnya kita akan ini ya. Nah, di sini kita akan melakukan looping ya. Nah, gini. Oke, option th each ya sama dengan dolar provinsi saya lupa apa ya kemarin ya, list th each. Nah, gini ya, C.2 oke. P.2 dolar provinsi list. Nah, gini ya, th text sama dengan dolar p titik nama
kemudian TH value sama dengan $p.id. Oke. Nah, ini kita coba dulu aja ya. Ya bener ya. Kok di kelurahan masangnya salah ya? Oke. Ya. Nah, di sini kita coba tes lagi. Nah, di sini keluar ya provinsi Aceh dan seterusnya ya. Papua Barat. Nah, oke. Nah, tapi di sini kalau kita perhatikan, ini walaupun berapapun yang kita isi di sini ya, ini provinsi 12, provinsi 13 ya, tetap aja dia yang terpilih si Aceh ini ya. Harusnya kan kalau ini 13 maka yang selected adalah 13 harusnya adalah Sumatera Barat gitu ya. Nah, jadi ini masih belum up to date. Nah, kita lihat dulu caranya. Time leave, select option selected ya. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, di sini ada TH selected ya, TH selected. Oke. Oke. Jadi intinya kita kita lihat dulu ini ya, cek ininya dulu ya, klik kanan, inspect element, kita cek dulu dia value-nya udah benar nggak ya. Nah, di sini value sudah benar ya. Value Aceh 11 ini dan seterusnya. Jadi ID-nya tuh muncul di sini ya. Oke, udah benar. Nah, kemudian di sini kita berarti mana ya? Kita masuk ke merchant controller. Berarti di dalam display merchant info form, maka di sini kita akan terima add request param ya, request param dalam kurung nama variabelnya adalah value adalah provinsi ya. Kemudian required false ya. Kalau nggak dikasih required false nanti dia error. Nah, di sini langsung aja kita inject provinsi ya. Nah, kemudian di sini kita kembalikan model map ya. Oke. Return new model map ya. Kemudian kita bikin aja deh model map sama dengan new model map return Nah, kemudian di sini kita cek nih if provinsi tidak sama dengan null ya. Artinya kalau dia ada provinsinya atau ada si usernya ngasih seperti ini, provinsi sama dengan 13, nanti kan si Spring Boot akan query ke database, select from provinsi where ID sama dengan 13, hasilnya masukkan ke sini. Nah, kalau dia ada, maka kita tambahkan add attribute provinsi, atau ini bisa langsung ya, kita langsung aja provinsi. Nah, nanti sama dia dikasih nama otomatis, namanya sama dengan nama kelasnya, tapi dikasih huruf kecil ya, jadi P-nya jadi huruf kecil. Jadi ini sama aja dengan kalau kita kasih secara eksplisit seperti ini ya, provinsi. Nah, kalau kita nggak kasih attribute name seperti ini, maka otomatis dikasih nama dengan nama kelasnya, tapi depannya dikasih underscore ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan lihat nih TH selected ya. Nah, jadi gini. TH selected apabila ya, nah,
P titik ID sama dengan provinsi titik ID. Nah gitu ya. Nah ini nanti dia bisa error kalau 0 ya, jadinya kita cek dulu provinsi tidak sama dengan 0 dan PID sama dengan provinsi ID ya. Nah gini, kita coba tes dulu aja. Oke. Oh sorry, ini saya tambahin dulu deh option defaultnya ya. Supaya dia nggak keluar langsung Aceh paling atas ya, jadi lebih bagus saja. Kalau enggak kan dia seolah-olah sudah memilih Aceh, padahal kan belum ya. Nah ini kita kosongin dulu, kita coba tes dulu ya. Oke, nah ini kan pilih provinsi ya. Nah sekarang coba kalau kita langsung kasih query provinsi sama dengan 13. Nah di sini langsung kepilih ya Sumatera Barat. Nah berarti udah oke nih ya. Kemudian misalnya 14, nah jadi Riau gitu ya. Jadi langsung kepilih yang sesuai dengan ini ya. Oke. Nah selanjutnya setelah di sini ada provinsi ya. Nah di sini dia bisa enable, bisa disable. Jadi di sini kita kasih TH disabled sama dengan ya, ada nggak ya TH disabled? Saya ngarang aja nih. Oke, nah di sini ada ya, berarti ATH disabled sama dengan, jadi dia disable kalau ininya 0 ya. Nah, di sini TH disable sama dengan provinsi. Katanya pakai tanda tanya. Oke, kita coba tes dulu. Jadi kalau ada provinsinya, oh sorry. Nah, gini ya.
Oke, ini katanya bisa langsung, kita coba aja. Kalau disable kalau ada provinsi ya, harusnya kan nggak ada provinsi ya. Atau sama dengan 0 aja deh. Ya, oke, boleh sama dengan ya. Oke, kita coba tes. Atau sekalian kita implement deh yang ininya ya. Nah, di sini kalau dia ini ya, option. Nah, di sini kita pilih ya, pilih kabupaten. Oke. Nah, di sini kita harus pakai TH-if ya. TH-if sama dengan, karena si kabupaten listnya belum tentu ada ya. Nah, jadi kalau ada baru ya, kita ini, kita looping kakak ya, kota kabupaten. Ini sama aja sih ya. Oke, nah gini ya. Ya. Kalau ini jalan, nanti kita tinggal mengimplement copy paste lagi ke kecamatan dan kelurahan ya. Oke. Merchant info. Nah, di sini kita provinsinya 14. Oke, Riau ya. Nah, ini jadi enable ya, jadi enable dan dia nggak ada pilihan ya. Oke, kenapa nggak ada pilihan? Karena dia belum kita kasih ini ya, belum kita kasih pilihan ya di sini mana merchant controller ya. Nah, di sini kalau if provinsi tidak sama dengan 0 ya, maka atribut dan kemudian kita atribut ya. Nah, kita tambahin daunnya dulu ya. Find by provinsi. Nah, gini ya. Nah, di sini ini dia nanti akan mengeluarkan kota kabupaten. Kita cek lagi kota kabupaten ya. Oh, terbalik nih kan. Nah, gini ya. Oke.
sekalian aja kita implement ya. Di sini dia juga bisa berarti bisa terima juga ini ya, kota kabupaten. Oh, komanya kurang. Ya. Nah, kemudian di sini ya ini nanti aja. Atau boleh juga if oke. Ya. Riau. Nah, ini pilihannya ya. Siak nih, misalnya Siak itu berapa ya? Kita klik kanan, inspect elemen. Siak itu misalnya 14.08 ya. Nah, coba kita lihat di sini 14.08. Nah, ini misalnya kita ganti dulu nih. Oke, ke sini ya. Kemudian dan kota kabupaten sama dengan 14.08. Oke. Nah, di sini kepilih Kabupaten Siak ya. Kalau kita ganti misalnya menjadi 01, maka Kampar ya. 02, nah Indragiri Hulu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama berarti kita bisa juga ke ngeset ini kecamatan ya, kecamatan. Nah, ini tinggal copy paste aja sih, sama semua ya. Oke, nah berarti dia kita tambahin lagi semuanya nih. Ya. Sini kecamatan Daho. Oke, if, nah maka kita tambahkan atribut. Oke, tambahin lagi. Oke. Ya. Ya, ini tinggal kita copy paste aja ya.
Ya, oke, kita coba tes. Oke, nah gini Indragiri Hulur. Nah, Indragiri Hulu di sini Batang Peranap ya. Harusnya sih dia suruh pilih dulu ya. Nah, tapi di sini langsung Batang Peranap nih, salah dia nih. Kenapa di situ langsung Batang Peranap ya? Nah, ini ya. Kenyamanan tidak sama dengan 0. Oh, ininya salah ya. Nama variabelnya sama. Nah, ini ya. Oke. Ya, ini pilih kecamatan. Nah, misalnya kita pilih Rengat Barat. Rengat Barat ini berapa ya? Spek elemen Rengat Barat. Nih, 140202. Oke, kita ini dan kecamatan sama dengan 14.02.02. Bentar. Nah, oke. Pilih kecamatannya nggak kepilih ya. Where kecamatan. Oh, ininya salah nih. Controller. Nah, di sini ininya salah ya. Lupa di ini. Lupa diperbaiki. Oke. Karena copy paste. Oke, nah ini Rengat Barat. Oke, nah di sini dia keluar barangan dan seterusnya ya. Nah, misalnya tadi 1403 misalnya. Nah, 03 berarti kan Kelayang, kelurahannya juga Simpang Kelayang dan seterusnya ya. Nah, gini. Kemudian misalnya 04 maka Pasir Penyu ya. Kelurahannya juga ini Air Molek dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa bertingkat, cuman dia belum otomatis saja ya. Nah, jadi otomatis harusnya kalau ini on change maka dia akan get ke sini ya. Nah, kita coba cari JavaScript-nya ya, atau ini kita commit dulu aja. Nah, kemudian kita cari ya di sini JavaScript select on
on change get URL. Nah gini ya, on change open URL via sini. Oke, nah ini seperti ini ya, window location href sama dengan this value. Nah, sebentar. Ini katanya nggak usah pakai JavaScript, bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ini dulu aja. This is the simplest way, nggak usah pakai ini katanya ya. Oke. Nggak usah pakai JavaScript. Kita coba dulu aja. Ya, ini kita jalanin dulu aja apa adanya ya. Ini window location, ada juga yang dokumen location ya. Nih, apa bedanya ya? Oke, window location lebih aman. Oke, sip. Ya, kita coba dulu aja. Ini tadi pasangnya di provinsi ya. Oke, nah ini masih disable semua ya karena belum ada isinya. Nah sekarang kita pilih misalnya Jawa Tengah, klik. Nah oke, nggak apa-apa. Dia info/33 ya. Jadi dia kenapa dia ke info ya? Kita lihat di sini formnya. Oh dia submit. /33. Oke, kita back. Ini 33 ID-nya nih ya. Jawa Tengah. Ya. Nah, ini kita perlu ganti this value-nya ini. Ini kan isinya kan 33 ya. 33. Nah, 33-nya ini kita harus tambahkan prefix provinsi tadi ya. Tapi kayaknya lebih gampang pakai ini nih karena kita mau ada codingnya tadi. Pakai yang JavaScript ini ya. Nah. Atau kita coba di sini, kita hardcode aja.
Gini ya. Oke, ini kita kasih ID dulu ya biar gampang. Nah ini karena kita pakai TimeLift ya, pakai TimeLift kalau nggak salah dia mengembed script itu ada ininya. Nah pakai ini ya.
atau nggak usah kayaknya, coba tes dulu deh. Ya, oke. Value-nya aja kita ganti ya. Coba kita tes dulu. Oke, coba kita tes dulu. Nah, ini jadi di sini kita kasih URL lengkap aja, sehingga dia kalau diklik dia langsung mengarah ke sini ya, mengarah ke URL lengkap ini. Ya, oke, coba kita tes. Pilih provinsi, misalnya tadi Jawa Tengah ya, klik. Nah, dia langsung ke Jawa Tengah sini. Ya, jadi di sini URL-nya langsung ke provinsi 33 ya. Oke, nah sekarang kita implement lagi untuk yang lain ya. Ya, kita coba dulu. Nah, ada yang error ya. Kita lihat di sini. Ini kayaknya time lift-nya yang error. Jadi dia di sini line 61 ya, line 61. Oh, ininya 2 kali ya. Tadi kita lupa hapus.
Oke, pilih provinsi. Ya. Lain 60. Oh sorry, ini kakak. Oke, nah ini udah bisa ya. Jadi dia begitu dipilih, dia langsung turun ke bawahnya. Nah, jadi di sini kita jadinya nggak usah pakai JavaScript, tapi di sini kita sesuaikan URL-nya ya. Sehingga di sini tadi kalau kita lihat URL-nya tuh bukan di sini bukan option value-nya itu bukan ini ya. Nih, bukan cuma ID-nya saja, tapi dia URL lengkapnya gitu ya. Nah, ini URL lengkapnya. Oke, nah di sini kan bedanya ini yang belum kita ubah ya. Belum kita ubah, dia value-nya adalah ID-nya ya. Tapi kalau yang sudah kita ubah di sini URL lengkap. Kenapa begitu? Karena kita begitu di on change, di sini kita window location this value. Nah, this value-nya ini adalah value dari si optionnya itu, jadi langsung mengarah ke URL ya. Jadi sama aja kita langsung get ke situ gitu. Nah ini bisa kita pakai semuanya sampai kecamatan. Tinggal nanti yang kelurahan itu kita benar-benar submit value-nya, sehingga nanti yang di informasi di tabel merchant itu nanti alamat dia cuman relasi ke ID kelurahan. Nanti kan kalau udah nyambung ke ID kelurahan, dapat kecamatannya, dapat kabupatennya, dapat provinsinya gitu ya. Jadi nggak usah ada relasi ke ID provinsi, ID macam-macam gitu, karena cukup ke kelurahan saja, dia nanti akan nyambung ke semuanya gitu ya. Oke, ini kita selesaikan dulu, kita kita copy paste dulu ke semuanya ya. Nah kelurahan nggak usah ya, terakhir ya, kelurahan nggak usah. Nah cukup ininya saja ya. Cukup sampai ke kecamatan saja ya. Oke, kita coba tes. Kita mulai dari yang paling atas ya. Oke, pilih provinsi DKI Jakarta. Pilih Jakarta Selatan. Pilih kecamatan Pasar Minggu. Nah, kelurahan muncul ya. Ragunan. Udah. Nah, bagaimana kalau kita ganti ke atas? Kita coba lagi ya. Kita ganti ke misalnya ke mana ya? Jawa Timur. Nah, dia balik berarti ininya disable lagi semuanya ya. Kemudian Kabupaten Kota Madya kita pilih misalnya Probolinggo. Nah, kemudian di sini pilih kecamatan misalnya Kuripan.
Nah, kemudian pilih kelurahan, keluar ya. Nah, gimana kalau dari sini kita mau ganti kabupaten, coba kabupaten misalnya ke Bojonegoro. Nah, di sini kecamatannya langsung pindah nih. Nah, gini ya, ke Kapas. Oke, nah pilih kelurahan Bangilan. Oke. Nah, kita ganti kecamatan. Oh, nggak jadi kecamatannya bukan Kapas, tapi ke ini Margomulyo. Nah, di sini dia kelurahannya pilih ganti ya, ganti. Nah, jadi ini semuanya sudah semua kombonya sudah bisa jalan ya. Jadi artinya begitu kita pilih dia ini. Nah, kenapa dia balik-balik ke atas ya? Karena dia selalu pengen ke atas ini ya, ke awal form ya. Nah, ini memang cukup mengganggu ya. Kalau mau nanti di sini kita pilih ininya ya, dikasih anchor aname, kemudian nanti aname-nya kita tambahkan di URL-nya sini ya. Cuman ya itu nanti buat silakan dicoba sendiri di rumah ya. Jadi di sini kita kasih aname di sininya. Nih misalnya di sini div class, kemudian a name sama dengan ini deprecated ya. Obsolete. Oh, pakai ID. ID sama dengan combo pilih kelurahan. Nah, gini ya. Nah, ini bisa kita pilih di sini ya, pilih kecamatan. Nah, gini ya. Kita coba aja dulu tes. Udah dia. Kalau nggak mau kita Google ya. Oke, kita coba tes. Jalan ya. Tadi yang kita tambahkan adalah kalau dia pilih kecamatan ya. Oke. Nah, dia naik ya. Nih, dia naik. Tapi kalau kita pilih yang ini, kita ganti lagi. Misalnya NTT. Nah, dia balik ke atas form ya. Ini perhatikan di sini nih. Tapi kalau misalnya kita ke sini, nah dia ke bawah ya. Nah, jadi ini nggak apa-apa, ini kan dia paling bawah ya. Jadi di sini kita bisa pasang aja di semuanya ya, di semuanya. Nah, gini. Sehingga yang manapun yang dipilih dia langsung ke bawah nih. Jadi ketarik ke bawah semua dia. Ke scroll ke bawah gitu. Oke, kita coba. Walaupun dia baru pilih provinsi ya. Nah, ini ya. Ini kan posisinya di sini ya. Kita pilih provinsi, dia langsung scroll ke bawah nanti. Misalnya pilih apa ya? Atau pilih provinsi atas aja. Nah, dia langsung scroll ke bawah gini ya. Jadi lebih gampang. Oke. Nah, seperti itu ya implementasi dynamic combo yang dia bertingkat. Jadi pilih atas, nanti keluar pilihan bawah, dari pilihan bawah keluar lagi ke bawahnya dan seterusnya ya. Jadi kita tidak pakai Ajax, ini pakai HTML murni saja, tidak ada request API ke belakang.
nggak pakai jQuery dan lain-lain. Ini murni HTML ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin?